Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah, Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki punya karya ilmiah berjudul Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadar wa Tadbiq, metodologi ulama salaf dalam memahami teks-teks Al-Quran dan Sunnah antara teori dan penerapan. Di halaman 179, 189 membicarakan, mendiskusikan secara ilmiah tentang makna sayyid. As-Sayyid, beliau menukil dari kitab Ma'alimus Sunan karya Hamdun bin Muhammad Al-Khattabi, syarah Sunan Abi Dawud, Ma'alimus Sunan lil Khattabi, di jilid 3, di jilid 3 halaman 286 beliau membicarakan sayyid punya kata su'dad, artinya kepemimpinan, tuan. Allah disebut Sayyid, yakni Tuhan, pemimpin yang sejati, hakikah. Karena semua makhluk ini hamba Allah. Semua makhluk hamba Allah. Ketika periode awal, masih awal orang memeluk agama Islam, Rasulullah melarang para sahabat untuk memanggil dirinya Sayyid, karena menghindari kerancuan, kesamaran atau talbis, karena mereka kaum paganisme, orang-orang kafir di masa itu, pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka dipanggil dengan sebutan Sayyid. Sayyid, pemimpin. Maka Rasulullah pada periode awal tidak berkenan beliau dipanggil Sayyid, untuk membedakan antara Rasulullah dengan kepala-kepala orang-orang kafir, pembesar-pembesar orang-orang kafir. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga menukil dari kitab Badlul Majhud. Badlul Majhud, syarah Sunan Abi Dawud.
Sarah Sunan Abi Dawud, yakni beliau dalam catatan kakinya, beliau ini ada catatan kaki dari Badrul Majhud di juz 19 karya Khalil Ahmad As-Sahanfuri, juz 19 halaman 32. Di sini ada keterangan dari Said Muhammad, wa kataba Maulana Muhammad Yahya al-Marhum, mengutip dari Badrul Majhud Sarah Sunan Abi Dawud juz 19 halaman 32. Menulislah tuan kita Muhammad Yahya al-Marhum fi taqrir, di dalam memberikan takriran atau penetapan, catatan, qauluhu as-sayyid huwa Allah, yaitu sayyid yang sejati, tuan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya Allah, pemimpin yang sesungguhnya Allah. Innama mana'ahum anhu, sesungguhnya Nabi melarang mereka memanggil Nabi dengan sebutan Sayyid, ma'annahu rukhisa fi itlaqi tilkal kalimat, bersamaan dengan tidak apa-apa, ada kemurahan, ada keringanan dan tidak beresiko, Nabi dipanggil Sayyid, hadban li nafsihi an-nafisah, untuk memecahkan nafsunya supaya tidak egois, supaya tidak ingin dikultuskan, dihormati secara berlebihan. Nabi melarang mereka menyebut Nabi sebagai Sayyid. Ini periode awal. Kemudian saya baca lagi dalam catatannya. Dalam catatannya ini dimuat, kami lihat dalam sebuah kitab As-Sunanul Kubra karya Al-Bay An-Nasai. Ini kitab As-Sunanul Kubra lin-Nasai. Lin-Nasai jilid 12 halaman 151, hadis nomor 10.185. Ini juga ada hadis yang sama ini di Sunan Abi Dawud. Nah, di sini As-Sayyid Muhammad bin Adawi Al-Maliki memberikan catatan bahwa ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh rombongan tamu, anta waliduna, engkau ayah kami, wa anta sayyiduna, engkau tuan kami, wa anta afdoluna, engkau orang yang paling istimewa di antara kami, alaina fadlan, dan mengalahkan kami semua manusia di dalam keistimewaannya. Kata Rasulullah, qulu biqaulikum, qulu biqaulikum, katakanlah, ucapkan dengan ucapan kalian. Tetapi di sini ada catatan, la tastahwiyannakumus syaitan, jangan sampai sungguh-sungguh setan menyesatkan kalian. Yakni jangan sampai mengkultuskan, berlebihan, mengagungkan Nabi. Nah,
Ketika ini Said Muhammad memberikan catatan setelah Rasulullah memahami kalau panggilan mereka ini bukan untuk menyembah Rasulullah, bukan untuk mengultuskan Rasulullah, bukan untuk mentuhankan Rasulullah, menyembah dan sebagainya. Tidak ada tujuan itu. Alima annahum aradu al-ma'na al-jaiz. Rasulullah tahu mereka memanggil sebutan Sayyid itu dengan arti yang boleh, bukan makna yang dilarang. Al-jaiz itlaquhu 'alal makhluk, yang boleh dikatakan pada makhluk. Fa'amarahum biqauli dzalik. Maka Rasulullah memerintahkan mereka memanggil dengan kata Sayyid. Jadi akhirnya Rasulullah boleh. Silahkan kalian memanggil saya dengan nama Sayyid. Dengan makna yang benar, dengan arti yang benar. Ini catatan Said Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Ini adalah pembahasan yang ketiga. Kemudian saya baca di dalam Sahih Muslim dengan syarah Nawawi, juz 15 halaman 39, nomor hadis 5899. Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya pemimpin seluruh anak cucu Adam pada hari kiamat. Nah, berarti Nabi akhirnya silakan panggil saya Sayyid. Dan Nabi mengatakan, saya Sayyidnya manusia pada hari kiamat. Subhanallah. Jelas sudah ya. Ini nomor kitab yang kelima. Kemudian yang keenam, As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki juga mengungkapkan satu hadis, yang hadis ini ada di kitab Kanzul Umail, ya, kitab Kanzul Umail, tapi beliau menukil dari Musnadul Firdaus karya Ad-Dailami. Kebetulan saya tidak bawa kitab Al-Firdaus di Dailami, ada di perpustakaan kami. Kami bawanya ada dengan kitab Kanzul Umal fi Sudanil Aqwal wal Af'al karya Alauddin Al-Muttaqi bin Husamuddin Al-Hindi. Hadis nomor 16.634. Rasulullah mengatakan, ana awwalu man ya'khudu bihalqati babil jannah. Saya adalah orang yang pertama kali memegang lingkaran, yakni lingkaran pintu surga, bisa lingkaran rantai, lingkaran kunci. Fayaftahu Allahu li, maka Allah membukakan lingkaran itu kepada kami. Kemudian Said Muhammad mengatakan dengan redaksi hadis, fayudkhiluni ha Allahu, maka Allah masukkan kami ke dalam surga, ya, karena Rasulullah pegang lingkaran pintu surga, yang lingkaran kunci, bihalqati babil jannah tadi. Nah, Rasulullah mempersilahkan kami masuk surga, wa ma'i fuqara'ul mu'minin, dan membersamai kami orang-orang mukmin yang fakir. Ini juga ada di kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh, As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki, ini bisa kita cek semua ya. Beliau menukil dari kitab Dalailun Nubuwah
lil Abi Nu'aim al-Asfahani. Dalailun Nubuwah karya Asbahani. Ini saya bawa kitab Dalailun Nubuwah. Ini kitab yang ketujuh ya, Dalailun Nubuwah karya Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-Asbahani. Halaman 33-34. Beliau menukil dari kitab ini Rasulullah SAW di sini disebutkan wa ana sayyidu waladi Adam, dan aku pemimpin anak cucu manusia keturunan Adam fi dunya wal akhirah. Kalau tadi yaumul qiyamah, kita urutkan redaksi-redaksi hadis secara data ilmiah dalam penggunaan kata sayyid. Kalau tadi yaumul qiyamah, sekarang ini fi dunya wal akhirah. Saya itu sayyid, sayyidnya seluruh manusia di dunia dan akhirat. Dan Nabi mengatakan sendiri, ini di kitab Dalailun Nubuwah karya Abu Nu'aim al-Asbahani. Luar biasa. Jadi data-datanya luar biasa. Sayyid Muhammad ibn Adawi ibn Abbas al-Maliki. Kemudian pembahasan kitab yang ke-8 ya. Kitab yang ke-8 ini saya ambil di kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak karya Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Mustadrak Al-Sahihain ya, kitab Al-Mustadrak. Jadi kita alhamdulillah kitab dengan sumber-sumber yang asli dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala di perpustakaan yang kami kelola ya. Yakni kitab-kitab yang pokok maksudnya ya, insyaallah dalam bidang hadis ya yang pokok. Di kitab Al-Mustadrak jilid 2 halaman 604-605 di sini disebutkan di kitab Mustadrak Rasulullah ketika beliau di atas mimbar Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mana ana, siapa saya? Nah, para sahabat menjawab, Rasulullah, engkau utusan Allah. Kata Rasulullah, naam, iya. Walakin man ana, iya, saya Rasulullah. Dan tetapi siapa saya? Coba, para sahabat sudah mengenal secara tauhid, secara keimanan, hanya menyembah kepada Allah dan Nabi utusan Allah. Tapi Nabi bertanya lagi, tetapi siapa saya? Kemudian sahabat mengatakan, anta Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Engkau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sudah jawab begitu, Rasulullah menambahi lagi. Qala Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fahrah. Nah, ini redaksi lagi. Ana sayyidu waladi Adam wala fahrah. Aku pemimpin seluruh anak manusia keturunan Adam dan tidak ada membanggakan diri. Bukan aku membanggakan diri. Subhanallah. Jadi jelas ya,
penggunaan kata Sayyid itu boleh diisnadkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan data-data ilmiah. Nah, kemudian Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki membicarakan yaitu sebuah ungkapan yang bukan hadis, yaitu la tusayyiduni. Janganlah kalian menganggap saya sayyid. Ada begitu. La tusayyiduni. Janganlah kalian menganggap diri kami sebagai sayyid. Jangan mensayyidkan diri kami. Ini kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, orang mengira ini hadis. Hadal khabaru yadunnuhu ba'dun nas hadisan nabawiyah. Sebagian manusia menduga ini hadis Nabi. Wahuwa la yasikhu nisbatuhu li Rasulillah SAW. Ini tidak sah sebagai hadis. Li'annahu lahnun fahish. Karena ini redaksinya ada kekeliruan secara linguistik yang cukup parah. Wa khata'un lughawiyun, dan kesalahan secara bahasa linguistik. La tajuzu nisbatuhu li afsahi man nataqa biddad. Tidak benar ini kata-kata dinisbatkan sebagai sabda Nabi Muhammad, orang yang paling fasih di dunia, mengucapkan huruf dad. Karena fi'ilnya sayyid itu tidak ada kata sayyada di seluruh kamus bahasa Arab. Li'annal fi'la sayyada lam yarid fi lughatil Arab. La tusayyiduni, janganlah kalian menganggap saya sayyid. Itu tidak ada kata tusayyidu, tidak ada. Sayyada yusayyidu. Wa innama sawwada. Yang benar sawwada, menjadikan sayyid. Umpama itu hadisnya benar, kata-katanya bukan la tusayyidu, tapi la tusawwiduni. Sawwada yusawwidu. Ini As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, kemudian kita cek dalam hadis ini, Syed Muhammad juga menukil dari sumber-sumber, diantaranya ditemukan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, karya Jalaluddin As-Suyuti, seorang pakar hadis abad 10, Hafidul Hadis di abad 10, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Hawi lil Fatawa, di jilid 1 halaman 344. Ini kitab yang ke-9. Tadi itu Al-Dalailun Nubuwah, kemudian Al-Mustadrak, kitab yang ke-8. Sekarang kitab yang ke-9. Nah, di kitab ini disebutkan bahwa la tusayyiduni ataupun la tusawwiduni, dengan redaksi yang benar, la tusawwiduni, misalnya redaksi pun benar, bukan la tusayyiduni tapi la tusawwiduni, bahasanya sudah benar. Janganlah kalian menganggap saya sayyid. Kata Imam Suyuti, lam yarid dalik. Tidak ada hadis ini. Seluruh sumber hadis tidak ditemukan hadis ini. Tidak datang di sumber-sumber hadis. Kutubil hadis, kutubus sirah, tidak ada semua. Nah, ini jelas, ini mengindikasikan ini palsu ya, maudhu'. Nah, kemudian ada di kitab yang ke-10 dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah. Al-Maqasidul Hasanah karya Muhammad Abdurrahman As-Sahawi,
Lengkapnya Al-Maqasidul Hasanah fi bayani kasirin binal ahadis al-mustahirah alal al-sinah. Ya. Hadis nomor 1292, la tusayyiduni fis salat. Jangan kalian menyebut kami sayyid ketika sholat. Ini jelas. Ini tujuannya mengkritik orang yang sholat pakai kata sayyidina. Larangan sholat membaca sayyidina disebutkan ada hadisnya. La asalahu. Ini hadis tidak ada. Tidak ada asal sumber hadis tersebut. Jadi jelas tidak apa-apa sebagai umat Islam ketika tahiyat mengatakan sayyidina tidak apa-apa, mengatakan tanpa sayyidina tidak apa-apa karena redaksi yang hadisnya memang tanpa sayyidina ketika tasyahud, ketika tahiyat. Ketika kita baca sayyidina, ya tidak apa-apa karena Rasulullah juga melegalkan kita, menyuruh kita mengucapkan dengan sayyidina. Di antaranya hadis-hadis yang sebutkan, kemudian penekanan Nabi SAW, ditanya siapa saya, engkau Rasulullah, siapa saya, engkau Muhammad bin Abdullah bin. Masih menjelaskan, saya Sayyid, pemimpin. Nah ini jelas. Jelas ya, tidak apa-apa ya. Semoga barokah inilah. Luar biasa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki membahas kata Sayyid dengan sumber-sumber data yang sangat ilmiah dan otentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.